Assalamualaikum, halo semuanya. Aku Anggita. Hari ini aku akan membahas tentang prasangka dan suudzon. Kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, pasti berinteraksi baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, interaksi ini tuh tidak dapat dilepaskan dari yang namanya proses kognitif. Apa yang kita lihat dari orang lain atau apa yang orang lain lihat dari kita itu merupakan salah satu informasi, dan informasi ini masuk ke dalam sebuah proses kognitif berpikir kita untuk memikirkan sebuah penilaian yang dapat diukur dalam kerangka positif ataupun kerangka negatif. Misalnya nih, aku punya teman, nah cara ngomongnya teman aku ini kasar gitu, keras, seakan-akan dia tuh marah-marah terus gitu. Nah, cara bicara ini yang aku tangkap gitu dari dia, sesuatu yang aku tangkap dari dia, kemudian aku proses dalam sistem berpikir tertentu. Katakanlah nih, kemudian setelah diproses dalam proses berpikir, aku nih nyimpulin gitu kalau temen aku ini ternyata orangnya pemarah ya, dilihat dari cara bicaranya gitu. Nah, proses antar informasi ini memunculkan penilaian bahwa subjek adalah orang yang pemarah. Nah, hal ini adalah sebuah proses yang berlangsung di dalam kesadaran pikiran kita sebagai manusia. Nah, proses penilaian ini yang sering kali berlangsung, yang sering kita lakukan bahkan tanpa proses kognitif yang kompleks. Nah, proses ini tuh dikenal dengan istilah prasangka. Pasti kalian pernah dengar dong istilah prasangka. Nah, prasangka itu sering diartikan sebagai sikap atau perilaku negatif terhadap kelompok atau anggota kelompok lainnya. Kalau menurut beberapa ahli nih, prasangka adalah dipegangi sikap sosial atau keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, pengekspresian afek negatif, atau tindakan permusuhan, atau bisa juga disebut diskriminatif terhadap anggota suatu kelompok yang dihubungkan dengan keanggotaan dalam kelompok tersebut. Nah, setiap manusia, setiap orang pasti pernah melakukan prasangka terhadap orang lain, walaupun cuma sekali gitu. Banyak nih orang yang membentuk dan memiliki prasangka karena dengan berprasangka itu manusia itu dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri atau citra diri seseorang atau individu. Nah, kebanyakan nih prasangka itu tuh terjadi karena adanya kompetisi untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan keadaan hidup yang lebih baik. Bahkan jika kompetisi ini berkelanjutan, berlangsung lama, bukan hanya prasangka nih yang terbentuk di dalam diri seseorang, tetapi juga sikap diskriminatif terhadap orang lain itu juga akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, ngomong-ngomong tentang prasangka nih, kalau di dalam Islam itu ada nggak sih prasangka, atau ada nggak sih konsep islaminya prasangka? Sih ada. Kalau di Islam itu konsep islaminya prasangka itu namanya suudzon. Nah, suudzon itu apa sih? Suudzon itu adalah akhlak yang sangat tidak terpuji atau tercela. Karena arti suudzon itu adalah berburuk sangka kepada orang lain, dan suudzon juga merupakan bibit awal dari penyakit hati. Nah, ternyata nih kedua konsep ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal, seperti kalau dalam prasangka ada beberapa unsur yang menyusun adanya prasangka, seperti keyakinan kognitif yang merendahkan pengekspresian afek negatif dan tindakan diskriminatif. Kalau dalam konsep Islamnya prasangka, yaitu suudzon, itu hampir sama kayak prasangka. Konsep ini sama-sama memiliki
kesamaan secara umum, yaitu selalu berpikir negatif kepada orang lain. Kesamaan kedua konsep ini tersebut secara tidak langsung membuat kita berpikir kembali bahwa banyak ya konsep dari psikologi barat itu yang mirip atau bahkan mereka mengambil ide dasar dari konsep Islami. Jika dalam prasangka terdapat stereotip atau diskriminasi, dalam suzon tidak ada, tapi pada dasarnya stereotip dan diskriminasi ini berawal dari pikiran yang negatif, dan berawal dari hal inilah lahir kedua hal tersebut. Dari berpikir negatif, maka lahirlah stereotip dan diskriminasi terhadap orang lain. Kalau dilihat dari pengertian prasangka dan suzon, konsep ini tuh udah pasti sama-sama bersikap negatif gitu. Tapi walaupun sama-sama negatif, mereka juga ada nih perbedaannya. Nah, perbedaan dari dua konsep tersebut adalah kalau prasangka itu nggak dijelasin. Kalau ternyata prasangka itu bisa menimbulkan penyakit sosial dan mengganggu hubungan antar individu gitu. Karena prasangka tuh individu antar individu atau kelompok antar kelompok itu bisa jadi berantem. Nah, kalau dalam Islam, konsep Islaminya yaitu suzon, ini dijelasin kalau suzon itu merupakan awal dari penyakit hati dan dapat merusak amal serta pahala yang disebabkan oleh hal tersebut. Nah, hal tersebut tuh padahal Allah tuh udah ngejelasin hal tersebut dalam Al-Quran tentang suzon dan prasangka buruk. Nah, tepatnya tuh di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya nih, jauhilah olehmu sebagian besar dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah keburukan atau dosa. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa suzon itu dapat menimbulkan penyakit hati pada manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa rohani manusia itu memiliki penyakit. Salah satunya diungkapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, yang artinya di dalam hati atau rohani mereka manusia ada penyakit yang kemudian Allah menambahkan penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Landasan moral dari ayat di atas tentunya dapat menjadi motivasi bagi kita nih sebagai muslim, sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi prasangka yang negatif terhadap orang lain atau biasa disebut suzon. Tapi pertanyaannya nih, gimana sih cara psikologi dapat membantu proses individu atau seseorang untuk menjauhkan diri dari kecenderungan berprasangka buruk atau berprasangka negatif terhadap orang lain? Nah, aku akan ngasih beberapa poin yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama itu, tekankan ke diri kita bahwa pikiran kita itu atau apa yang kita pikirkan itu sangat bermakna bagi diri kita. Pikiran kita itu bisa menjadi akar dari banyak persoalan, baik persoalan baik ataupun persoalan buruk gitu. Jadi kalau kita berpikir negatif, bisa jadi persoalan-persoalan atau hal-hal negatif itu juga datang kepada diri kita. Bahkan sebaliknya, kalau kita selalu berpikiran positif, mungkin hal-hal atau persoalan-persoalan baik, persoalan-persoalan positif itu akan mendatangi kita gitu. Nah, persoalan-persoalan ini itu bisa jadi datangnya itu dari diri kita ataupun dari orang lain. Karena kita itu perlu banget untuk mengelola pikiran kita sendiri agar senantiasa objektif dan hati-hati dalam berpikir. Gampang ini kalau zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang itu ngomongnya tuh positive thinking. Nah, yang kedua masih berhubungan sama poin yang pertama,
yaitu fokus pada apa yang kita rasakan. Maka kita perlu berusaha untuk menumbuhkan perasaan positif di dalam diri kita. Jadi bukan hanya pikiran nih, tapi perasaan kita terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri itu juga harus selalu positif. Perasaan positif ini tuh dapat dimunculkan dengan mengelola pikiran maupun perilaku kita. Pikiran positif akan memberikan dampak emosi yang positif juga terhadap diri kita. Misalnya nih, kalau kita tuh ngasih hadiah gitu ke orang lain, ngasih sesuatu ke orang lain, nah kita melihat orang lain itu senang, bahagia, mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah dari kita, boleh banget jadi ikutan senang, jadi ikutan bahagia. Nah perilaku tersebut itu bisa berpengaruh dahsyat banget ke diri kita. Jadi emosi kita itu bakal positif gitu setelah melakukan hal-hal positif juga. Yang ketiga atau yang terakhir nih, penting banget untuk memperluas peta pikiran kita gitu. Semakin lengkap dan detail peta yang kita miliki, maka semakin kecil peluang untuk tersesat. Maksudnya tersesat di sini tuh berpikir negatif, berperasaan buruk kepada orang lain gitu, menjudge orang lain, menggurui orang lain gitu, atau merasa menang sendiri karena kita merasa pendapat kita tuh paling benar terhadap orang lain, terhadap orang tersebut gitu. Nah demikian juga ketika kita memberikan penilaian terhadap orang lain, penilaian terhadap kelompok, atau penilaian terhadap situasi, semakin detail informasi yang kita dapatkan, semakin kita gali nih informasi tentang orang lain, kelompok atau situasi tertentu, maka semakin lengkap gambaran tentang sesuatu tersebut gitu. Maka semakin kecil juga peluang kita untuk melakukan prasangka buruk kepada orang lain. Semakin kecil juga kita melakukan sifat suzon yang pasti negatif banget buat diri kita. Caranya gimana sih buat memperluas peta pikiran kita? Caranya tuh gampang banget, karena kita tuh bisa mencari informasi di internet gitu ya, yang pasti dari sumber yang jelas, dari jurnal yang udah pasti penelitiannya gitu, udah pasti gitu risetnya. Atau bisa bertanya ke orang-orang, ke ahli-ahli itu tentang apa yang ingin kita ketahui informasinya. Atau bisa juga kita bertanya nih kepada teman atau orang-orang yang dekat sama kita tentang informasi yang pengen kita dapetin. Karena penting banget nih untuk kita melakukan klarifikasi terhadap apa yang kita lihat gitu. Kalau dalam konsep Islami biasanya itu disebut dengan tabayun. Gitu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena aku juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.